sempat ada satu karakter yang mendekati sih, cuman itu masih apa ya, masih sebenarnya masih baik banget gitu karakternya. Gue pengen banget tuh antagonis tuh yang jahat gitu, jahat banget tanpa ada alasan kalau gue harus jahat gitu. Nah akhirnya dapat lah Bayi Ajaib. Cuman gue juga pengen karakternya itu bukan cuman karakter yang jahat aja gitu, tapi pengen yang kayak, kan biasanya kalau orang jahat tuh cenderung sangar, atau itu kan yang paling gampang orang tahu gitu ya, sangar, terus pokoknya kesannya tuh ngacak-ngacak, berantakan, terus kayak itulah, jelek lah pokoknya gitu. Tapi gue pengen buatin itu seperti itu, orang biasa aja, baik banget kelihatannya gitu, tapi dia tuh halus, soft gitu. Kalau ngomong tuh takut, nggak ngeliat muka, maksudnya kayak gitu loh. Pengennya seperti itu gitu, dan antitesis dari orang jahat gitu, tapi sebenarnya dia jahat banget gitu. Nah itu sih. Ya dapat kesempatan sama Bang Rako bisa pakai karakter seperti itu juga di Bayi Ajaib. Ya akhirnya jalan, dan semoga sesuai sama apa yang gue bayangkan ya, karena gue juga belum nonton sih gitu. Gue pengen apa ya? Gue pengen punya pengalaman tuh di karakter yang orang tuh ngeliat gue tuh udah kayak gitu loh. Itu doang sih sebenarnya, sesimpel itu gitu. Tapi banyak prosesnya kan yang harus kita jalanin buat sampai orang ke titik itu gitu. Ya semoga di Dorman sampai situ sih. Sebenarnya kalau buat gue pribadi lebih mudah mainin antagonis daripada protagonis. Karena antagonis itu secara lingkaran dia tuh lebih luas gitu. Kalau protagonis kan lu terbatas sama lu harus sopan, lu harus baik, lu harus, maksudnya banyak garis-garis yang nggak bisa lu lewatin gitu kan. Tapi kalau antagonis lu kan sesuka hati lu sebenarnya, lu mau ngapain aja. Berarti kayak lu udah menjadi orang yang bermasalah. Jadi kalau lu bikin masalah ya nggak masalah gitu kan. Karena batasnya tuh besar gitu. Itu sih. Jadi secara proses lebih ngegampangin gue, cuman lebih memberatkan gue dari segi kreativitas. Karena antagonis itu jangan sampai jadi antagonis yang seperti itu aja gitu kan. Itu yang berat buat gue. Kreativitas gue tuh dipakai, walaupun lingkarannya lebih besar, kreativitas gue harus lebih besar, tapi tetap harus garis yang gue jaga gitu. Gue nggak tahu ya, kalau gue sih nggak men-setup itu gue harus jadi orang jahat di rumah, antagonis di rumah, enggak sih. Cuman mungkin udah syuting, pulang ke rumah gitu ya, mungkin istri gue ngeliat gue tuh apaan sih, nyebelin banget ya orang gitu kali ya. Cuman gue sih nggak ya, jadi gue nggak tahu sebenarnya. Tapi istri nggak ngomong apapun soal itu Mas Adi? Ada beberapa kali yang emang jadi perdebatan sih, kayak yang apaan sih kok nyebelin banget gitu loh. Maksudnya kayak yang kok gini sih, yang kok gitu sih gitu loh. Ya gue lagi syuting yang udah deh gitu. Tapi emang ngerti gak sih istri mungkin? Iya dia ngerti lah. Maksudnya bukan sekali dua kali gue pulang ke rumah bawa muka yang seperti apa gitu ya. Jadi emang kayak dia udah paham gitu, dan dia tahu ini kerjaan gue bahagia ngelakuin kerjaan gue, jadi kayak dia aman-aman aja. Oh enggak, gue kayaknya terlalu cuek ya, sampai gue nggak bisa ngerasain, gue nggak bisa tahu kalau gue ketempelan atau enggak. Intinya sih bersih aja gitu sih kalau gue. Ya. Kalau lo kan situ sempat cerita yang mistis juga. Ntar abisnya tanya Sarah ya. Sarah punya cerita mistisnya, soalnya dia yang mengalami itu semua. Tapi secara pribadi percaya nggak sih sama yang kayak gitu-gitu? Percaya sama hal mistis nggak sih? Iya. Oh, gue percaya. Ya, percaya nggak percaya sih. Kadang-kadang sotoy juga. Cuman gue tahu lah itu ada gitu sebenarnya. Maksudnya gue bukan yang menolak kalau gue nggak percaya gitu, enggak. Cuman ya gue tuh menutup mata tapi kadang-kadang ngintip gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang pengen tahu tapi percaya, tapi kadang-kadang sotoy lo gitu. Tapi termasuk yang berani atau yang penakut mungkin, Bang? Gue pernah ngalamin di satu lokasi syuting gitu ya. Ada orang kesurupan. Dia ngambil pisau di tangannya gitu. Ini bukan di lokasi syuting ini ya, ini lokasi syuting lain. Cuman kalau pertanyaannya gue berani atau enggak, gue datang ke orang itu, gue ambil pisaunya gitu. Berarti sebenarnya gue berani ya hitungannya gitu. Jadi ya berani sih berarti. Tapi nggak diapa-apain pada saat itu? Nggak diapa-apain. Ya tapi dia dipegangin sama banyak orang. Cuman gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba jalan ke dia, terus gue ambil pisaunya di tangannya, terus gue ambil gitu.